melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa tentang ilmu tauhid, masih tentang sifat al-hayah bagi Allah, lanjutan pembahasan sebelumnya tentang dalil-dalil sifat al-hayah bagi Allah, sifat hidup, ya. Sifat hidup. Al-hayah sebagaimana kita sampaikan sebelumnya adalah salah satu sifat ma'ani bagi Allah, bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat hidup, ya. Kita lanjutkan membacakan dalil-dalil hadis-hadis tentang sifat al-hayah bagi Allah. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala an Salim ibni Abdullah yadhkuru an abihi an Umar radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man marra bisuqin min hadhihi al-aswaq فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله تعالى له ألف سنة ألف حسنة ومحى عنه ألف سيئة وبنى له بيتا في الجنة. Dari Umar radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man marra bisuqin min hadhihi al-aswaq faqala, barang siapa yang berjalan melewati ini pasar, barang siapa yang berjalan melewati pasar daripada ini pasar, faqala, dan dia membaca la ilaha illallah wahdah la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kataballahu ta'ala lahu alf hasanah, maka Allah akan menulis bagi orang tersebut dengan bacaannya itu alfa hasanah, beribu-ribu kebaikan. Wa maha anhu alfa sayyi'ah, dan Allah hapuskan dari orang tersebut yang membaca tadi alfa sayyi'ah, beribu-ribu keburukan. Wa bana lahu baitan fil jannah, dan Allah bangunkan bagi orang tersebut satu istana di surga. Nah, jadi dalam hadis ini terdapat, ya, salah satu sifat Allah yang sedang kita bahas, yaitu yuhyi, yang menghidupkan. Kalimat yuhyi, yang menghidupkan, sehingga di sini memberikan makna, ya, Allah itu yang maha hidup dan menghidupkan. Ya. Jadi hadis ini disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, barang siapa yang membaca bacaan tadi ketika dia berjalan di jalan, ya, atau di pasar tadi, ya, bacaannya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
Tiada Tuhan selain Allah wahdahu, yang esanya Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamd, baginya kerajaan. Makna kerajaan di sini kekuasaan terhadap langit dan bumi. Wa lahul hamdu, dan baginya segala puji. Yuhyi wa yumit, dia menghidupkan, setiap yang hidup dia yang menghidupkan. Wa yumit, dan setiap yang mati Allah lah yang mematikan. Wa huwa hayyun, ini sini dalil ya, bukan yuhyi tadi ya, hayyun. Wa huwa hayyun, dan dia Allah hayyun, maha hidup. Hayyun ini maha hidup, salah satu sifat daripada sifat Allah yang para ulama mengkategorikannya kepada sifat ma'nawiyah. Qadirun, muridun, alimun, hayyun. Hayyun, hayyun artinya yang maha hidup. Ketika Allah memiliki sifat hayyun, sifat ma'nawiyah, hayyun yang maha hidup, maka secara otomatis Allah memiliki sifat hayah, salah satu sifat ma'nawiyah. Wa huwa hayyun, dan dialah Allah hayyun, yang maha hidup. Makna maha hidup, la yamut, tidak pernah mati. Sehingga selain Allah tidak dikatakan maha hidup. Kenapa selain Allah tidak dikatakan maha hidup? Karena selain Allah meskipun hidup pasti akan mati. Udip tapi berujung mati. Maka yang udip tapi berujung mati, yang hanakeun betul-betul udip, hanakeun maha udip. Tapi udip sementara. Jadi yang sedangkan Allah hayyun. Kenapa dikatakan hayyun? La yamut, tidak pernah mati. Biyadihil khair, di tangannya al khair, segala kebaikan. Biyadihil khair, di tangannya segala kebaikan. Apa makna di tangannya segala kebaikan? Artinya apapun yang dilakukan oleh Allah itu adalah pasti baik. Biyadihil khair, di tangannya lah segala kebaikan. Maka semua yang dilakukan oleh Allah pasti baik. Pertanyaannya, adakah di alam ini yang terjadi yang bukan perbuatan Allah? Nyana orang tanya, pukena terjadi di alamnya sabah but yang kan but Allah. Apakah ada? Tidak ada. Dah aja jawabnya. Kalau kita jawab ada perbuatan di alam ini di luar perbuatan Allah, maka syirik kita. Ya. Syirik itu. Tidak ada di alam ini yang bukan perbuatan Allah. Menyo seperti sering kita umpamakan. Ada di Indonesia terjadi satu kebijakan yang bukan kebijakan presiden. Itu biasa karena dia manusia, enggak mungkin dia mengendalikan semua satu Indonesia. Ada keputusan kejadian di kota Banda Aceh di luar kendali atau perbuatan wali kota, itu biasa. Dan itu sesuatu yang mungkin karena wali kota manusia, mungkin semua mesti perbuatan dia. Tapi kalau ada satu perbuatan di alam ini di luar perbuatan Allah, yang masalah rayu, berarti Allah
tidak mampu mengendalikan alam ini, bisa terjadi suatu perbuatan yang bukan perbuatan dia. Yang pertama, makna biyadihil khair ini baru betul maknanya, ya. Yang setiap perbuatan Allah adalah baik. Bagaimana maksudnya? Semua yang terjadi di alam ini adalah perbuatan Allah. Mungkin di alamnya qadbut Allah, nyata Allah. Ya. Nah, kemudian semua yang diperbuat oleh Allah adalah baik. Semua yang terjadi di alam ini perbuatan Allah. Tidak ada yang di luar perbuatan Allah. Dan semua yang diperbuat oleh Allah adalah baik. Sama dengan itu kesimpulannya? Kesimpulannya apa? Maka semua yang terjadi di alam ini adalah baik. Kesimpulannya yang tauhid. Jadi tidak ada lagi ngeluh. Menyonyang kesimpulan berarti sehingga hanali ngeluh, sehingga hanali protes. Semua yang terjadi di alam ini adalah perbuatan Allah. Dan setiap perbuatan Allah adalah baik. Kesimpulannya sama dengan semua yang terjadi di alam ini adalah baik. Titik. Selesai masalah qada dan qadar. Tuntas masalah qada dan qadar. Tapi ada hal-hal yang kadang-kadang agak susah nak pahami. Namanya mandum eda pahami nahi Allah. Mandum bertamang lagi akai dia berarti yang terjadi di alam dak lagi kehendak dia kan kehendak Allah. Mau sanggup kita pahami, tidak sanggup dijangkau atau dipahami oleh akal kita yang terbatas. Pokoknya semua yang terjadi di alam ini adalah perbuatan Allah dan setiap perbuatan Allah adalah baik, maka semua yang terjadi di alam ini adalah baik. Nyen tauhid terhadap qada dan qadar. Makanya ketika orang-orang Palestina dibom rumahnya, meninggal orang tuanya, meninggal anaknya, apa jawaban mereka? Kami serahkan semua kepadamu, wahai Allah. Lagi drone inginkan ya Allah. Lagi drone inginkan ya Allah. Mandum bak drone ya Allah. Tidak ada protes. Tidak ada keluh. Maka kita lihat mereka happy-happy saja. Rumah masih ada betul nak tinggal ini. Tapi mereka bahagia-bahagia. Bahagia awaknya dengan dayu. Tanya bengok kupi suum, badan suum, mangat gede. Tapi pikiran hampa. Kenapa mereka begitu? Kita bertanya bagaimana mereka dibentuk? Bagaimana jiwa mereka dibentuk? Tauhid tentang qada dan qadar lurus mereka. Sehingga apapun yang terjadi pada mereka biyadihil khair. Semuanya adalah baik. Udip baik, mati baik, sehat baik, sakit baik, senang baik, susah baik, selesai. Karena semuanya adalah Allah yang atur. Dan setiap Allah yang atur mandum God. Itu makna biyadikal khair. Biyadikal khair. Ya. Yang barusan dilantik baik. Yang hana untuk melantik baik. Makanya cime bawa itu dalam semua kehidupan. Bawa itu dalam semua aspek kehidupan. Sehingga
ketika itu kita bawa dalam semua aspek kehidupan yang kita rasakan, yang kita jalani, yang kita lihat, akan menambah. Yang pertama, tauhid kita tidak goyah, iman kita terus istiqamah, dan kita tidak mudah panik oleh perubahan kehidupan manusia ini. Mandung dan pandang kehidupannya adalah pengaturan Allah. Mau dinaikkan yang zalim, mau dinaikkan yang adil, mau dinaikkan yang baik, mau dinaikkan yang tidak baik, yang intinya Allah na maksud kepada oh, kita memprotes perintah Allah, yang kita protes nyo pemimpinnya hanagat, nyo kadzalim, nyo payah perbaiki perintah Allah gitu. Tapi yang baik timbul perayaan kagak tepu yang tadi pakan lupa oleh Allah, yang ka offside. Yang offside. Kita protes Israel sudah melampaui batas. Semua kita harus boikot. Yang kahana manusiawi, yang lebih parah dari binatang. Silakan disuruh sama Allah. Bahkan kalau kita diam, kita bermasalah. Tapi kemudian timbul dalam pikiran, mana Allah bukan ke pemenang Israelnya betul lagi ya. Ya, yang ka offside. Yang ke Allah, kan wilayah roh ya. Nya wilayah roh. Roh urusan nyona rezeki, donasi, doa berdoa, yang mampu berjihad. Lebihnya itu wilayah Allah. Dan mandung pengaturan Allah. Ya, begitulah kehidupan. Yang baru stabil, mahan stabil tu. Mahan stabil tu. Sampai pikiran, apakah Israel menang tapi lawan pemimpin Hamas, pemimpin Hizbullah, mandum dia kerja. Gimana betul ke hakikat tauhidnya ada? Gimana dia betul Allah yang ada? Ada orang berpikir seperti itu. Kenapa Allah membuat orang yang bahkan bermaksiat kepadanya, melawan Allah secara terang-terangan, justru takalan udip buat mereka mangat mereka? Kenapa Allah buat sebaliknya, orang yang justru takalan ba'lahi God, saleh, mulia, justru secara lahir udip susah? Nyan wilayah Allah. Yang pasti semua yang terjadi adalah perbuatan Allah, dan setiap perbuatan Allah, Allah adalah baik. Maka semua yang terjadi di alam ini adalah baik. Yang tauhid. Dan yang hanya goyang. Yang goyang itu payah tepat lah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair. Katakanlah, qulillahumma malikal mulk, Allah raja segala raja, yang berkuasa semua yang terjadi di alam ini, semua skenario, semua adalah blueprint yang sudah dibuat oleh Allah 5.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam ini semua. So gubernur Aceh 2020 put dan seterusnya yang kam dule kampanye ju yang usaha dia. Yang belah Retno kampanye ju, yang belah Redih kampanye ju. Oh, yang belah Retno menurut dia nyogot gi kampanye na pahala. Karena terperjuangkan yang god. Menurut si urang Redih je yang god. Mandu menempuh pahala. Tapi so yang akan enggak angkat oleh Allah itu di luar. Yang back tak maju kena, yang ke offside. Itu offside. Ya. Dan backun, bentuk kali perjuangkan kali kabeh tebironyo je ban terpilih kakon yang perjuangkan itu halali ancu baca. Yang ke offside. Ancu Aceh kan bak tayo. Tetap bak Allah. Dai pimpin le iblis pim nyo hancu je. Nyo ancunya bak Allah. Danyo usaha. Ulage geyu oleh Allah.
amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kadang-kadang Allah menghasilkan sesuatu yang baik melalui yang tidak baik. Kadang-kadang terjadi yang tidak yang tidak baik justru melalui yang baik. Cara ganti oleh Allah. Biyadikal khair. Intinya biyadikal khair. Pupu yang ganti oleh Allah mandum adalah baik. Kalau masih kurang masuk di hati, kalau masih kurang masuk kadang-kadang di akal kita, maka bacalah sejarah kehidupan manusia. Yang kita rasakan hari ini, sang yang God, yang hana God, yang yatu, yang God iup, ini sudah dirasakan oleh umat manusia miliaran triliunan sebelum kita. Ini hanya perputaran beda saja waktu dan pemainnya. Tapi sejarah semua watilkal ayyamu dawiluha bainan nas, berputar balik semua. Jadi hendak susah-susah dah. Tayo geyu usaha oleh Allah. Amar ma'ruf nahi mungkar, yang God terkubur dan terperjuangkan, yang bro tertinggai dan tertegah orang lain. Ube mampu lain. Tapi kehidupan yang berjalan ini sudah berjalan lebih berat gop jema. Sudah berjalan dalam kehidupan Nabi Nuh, sudah berjalan dalam kehidupan Nabi Ibrahim, sudah berjalan dalam kehidupan Nabi-Nabi Bani Israel, sudah berjalan dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah terjadi pada masa kehidupan umat Islam pada masa dinasti Umayyah, mertuhtun pada dinasti Abbasiyah, mertuhtun pada dinasti Andalusia, mertuhtun Fatimiyah dan seterusnya. Apalagi kita cuman Aceh ini hanya kecil kan. Tapi tadi secara tauhid biyadikal khair, tapi secara syariat tetap usaha. Ini seimbang. Bentuk dia bertauhid kaku mundurkan diri dari tim ses. Tim ses dulu. Nyapa hek tak tahu mabih mandum kalau gaduh le. Ya Allah bahaya. Bangunai gini. Yang salah itulah letak salah. Timbul buruk sangka sebagian orang manusia kepada qada dan qadar Allah karena salah memahami. Tauhid ya keyakinan dan syariat. Keyakinan yang mestinya dalam akal dan hati, tapi usaha budnya lain dong. Yang bab syariat. Makanya tidak akan makanya kata Imam Malik, orang yang berhakikat saja tapi tidak bersyariat dikhawatirkan bisa jatuh ke zindiq. Orang yang bersyariat saja tidak berhakikat bisa jatuh kepada fasik. Orang berhakikat saja tidak bersyariat terancam zindiq, red ke kafir je itu. Orang yang bersyariat saja tidak berhakikat red ke fasik. Jadi duanya seimbang. Tapi makna biyadihil khair tadi yang kita sampaikan tadi. Nah, kemudian biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah ala kulli syai'in qadir, atas setiap sesuatu qadir, itu maha kuasa, maha mampu. Jadi barang siapa yang membaca doa ini atau zikir ini dalam perjalanan, ke pasar, di jalan, dimanapun, barang siapa yang membaca zikir ini, kita ulangi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang membaca zikir ini di jalan-jalan, di pasar-pasar, atau di mobil, di kendaraan, sedang berjalan, maka kataballahu ta'ala lahu alfa hasanah. Allah tuliskan bagi orang tersebut alfa hasanah, beribu-ribu kebaikan, wa maha anhu alfa sayyi'ah, dan Allah hapuskan darinya beribu-ribu dosa atau keburukan.
dan yang lebih dahsyat, wa bana lahu baitan fil jannah, dan Allah bangunkan baginya satu istana di surga. Setiap kali baca. Setiap kali baca. Sama. Kadang dengan bacanya kayak coba main judi ni. Baca je, pokoknya baca je. Dia bacanya main judi je. Karena innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Setiap kebaikan itu menghapus keburukan. Cuma berok-rok tayo. Tayo naurung dah tegah kemungkaran hai dah tegah. Tapi je tayo pupun ma'ruf. Berarti pupun ma'ruf je leh. Tak tepa je. Yo cik kai so patu kai pudik Honda cik nak main judi. Mungkin dah larang parang baca doi. Jadi kan takun tak ada pesan. Nam selawat orang selawat boleh ke? Kan selawat boleh ke? Dia main judi je. Ya je mana pun dah. Berapa tengah yung selawat lah. Walaupun kita belum mampu menegah dia dari kemungkaran, bukan berarti kemudian kita tidak diperintahkan untuk menyuruh dia berbuat ma'ruf. Yang iyo ma'ruf. Jadi tidak bisa kita kemudian tayu orang, alah pu tayu semayang. Tip malam gaduh hijab mabuk beroi. Alah pu tayu tak pakai jak berji. Tapi gaduh na'udzubillah muzina. Kepa dah pakai jak berji tapi gaduh cemecu. Tak bisa demikian. Yang pakai jak ber pakai jak ber. Walaupun titip je jak ber gaduh tidak heboh. Jak je leh. Balik jak ber malamnya gaduh heboh. Malam Selasa ke jak ber lah gaduh dua apa. Berarti setidaknya kabar kurang main gaduh sabar maju. Jak ber tiga tu kahana gaduh ni. Jadi innal hasanah yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu dapat menghapus keburukan. Jadi kalau ada orang yang misalnya ahli maksiat, bagaimana kalau dia baca ini? Kebaikan. Setidaknya ada hana god menemu empat lain cibut maksud mendung nasabah kebaikan merempak bacaannya. Tapi menyamutji kecuali pertanyaan mana? Ustaz kasih kan? Pertanyaan apakah dengan sekali bacanya dapat menghapus dosa besar? Yang dosa besar payah taubat. Tapi apakah dengan dia baca ini dapat fadilahnya? Tetap tak dapat fadilah. Sampai zikir yang kepegot yang geyu oleh Allah, yang geyu oleh Rasulullah itu bukan hanya untuk orang soleh, tapi juga untuk ahli maksiat. Dengan dia berzikir maka dia berubah meninggalkan maksiat. Kita tidak tahu di mana orang berubah. Bisa jadi dia berubah dengan baca zikir. Seperti cerita ada satu orang pemabuk. Nah orang mabuk cik bengah. Baniwa mabuk, mahayun. Di jalan dia berjumpa dengan orang soleh, orang malim dan soleh tak. Mabuk, ya. Ila kepeng ba orang malimnya. Ila kepeng ba orang malim. Gerah datang ka pekeun. Ijib imabuknya ka kruhnya pekeun rupung. Nak beli air putih ila kepeng 5,000 nak beli aqua sedang kakak dak yang kata. Maka orang alim, orang soleh ini tahu dia pemabuk. Tapi gejuk cipeng 5,000 atau 2,000 pah gejuk baik beli lain tu lebih. Jok beli. Ternyata dengan dia makan uang orang soleh dia bertaubat kepada Allah. Berkat peng urang malim. Nampak dalam keman tu mak peng urang malim. Karena rasa peng urang malim, ya, makanan urang malim yang
Okey, dah jelas. Seperti Imam Syafi'i kan sudah kita ceritakan, pergi ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal, baju cukup le baju. Sampai protes le anak Imam Ahmad bin Hanbal. Kibalai gurera ni Imam Syafi'i sini puja-puja tapi cukup tinggal sebaju. Ya. Protes orangnya. Maka Imam Ahmad bin Hanbal katanya Imam Syafi'i, wahai Imam, nu nak kemah. Ani inang long nama ji ini inang kan agak macam cut. Ikalan drone baju ku tiga dah. Ya. Diperle jawaban. Padahal yang kebiasaan drone pakan bak malamnya tiga dah baju ku. Gekun Imam Syafi'i, malam ini saya berada di rumah orang alim, orang soleh, yaitu Ahmad bin Hanbal, engkau orang soleh. Makanya mumpung lung bak rumah orang alim, orang soleh, harta orang alim, orang soleh berkah. Maka yang berkahnya ke belai damang amprut. Itu yang khawatir tu kopi calon-calon dunia. Pakat kopi, pakatnya, pakat je dunia. Nyo kena berkatnya. Ya. Tapi punya orang malim pakat, punya orang malim undang rumah, nyan bersemangat aja. Tak boleh habis dah apa. Ya. Jadi itu kita tak tahu ya, berubah seseorang itu dari mana. Bisa dari zikir ini atau dari zikir-zikir yang lain, bahkan dengan dia memakan makanan orang soleh. Jadi zikirnya tetap bernafadilah walaupun dibaca oleh ahli maksiat. Dan walaupun 3 baca. Cuma tanya lagi banyak tu bandar 3 dah baca, kaji dia kaji anak tahu istana aku dia tak istana. 3 baca kata istana kaji ambil lagi anji. Nyo kepancing oleh Rasulullah dengan pahalanya. Tapi menyertanya kata cintai Allah. Apa ni nak perlu pancing lah. 3 kali baca, 3 ke baca. Tak baca dengan kerana cinta kepada Allah. Bukan hanya sekadar mengharap balasan-balasan tadi walaupun perlu balasannya. Nah, kemudian ya, hadis berikutnya tentang sifat Allah Al-Hayah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Fatimah radhiyallahu anha ma yamna'uka an tasma'i ma usiki bihi an taquli idza asbahti wa idza amsayti ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullihi wa la tukilni ila nafsi tarfata ain. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Fatimah radhiyallahu anha. Rasulullah berpegang dengan Fatimah, anak beliau yang paling beliau cintai, Fatimah. Kata Rasulullah kepada Fatimah, ma yamna'uki an tasma'i ma usiki bihi. Wahai Fatimah, dengarlah, jangan sampai engkau tidak mendengar apa yang akan aku wasiatkan kepadamu. Antaquli, wasiatnya adalah bahwa engkau baca idza asbahti wa idza amsaiti, apabila engkau berpagi-pagi dan bersore-sore, artinya setiap mulai pagi dan begitu masuk sore, bacalah ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullihi wa la tukilni ila nafsi tarfata ainin. Ini zikir yang merupakan wasiat Rasulullah kepada Fatimah. Ini perlu hafal ya. Ini wasiat kepada Fatimah. Berarti ini wasiat yang cukup istimewa. Karena wasiat kepada anak beliau yang paling beliau cintai, Fatimah. Jadi wasiatnya ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kulli.
Ya Hayyu ya Qayyum, ya wahai yang maha hidup. Ya Qayyum, wahai yang maha mengurus seluruh kehidupan. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup dan yang maha mengurus segala kehidupan. Nya urinang perlehan yang zikirnya. Wahai Allah yang maha hidup, wahai Allah yang Qayyum, yang maha mengurus seluruh kehidupan. Karena urinang perlehan zikir ya Hayyu ya Qayyum, wahai Allah yang maha hidup, wahai Allah yang maha mengurus seluruh kehidupan. Sehingga urinang hanaleu mengeluh, hanaleu pepet. Mandung terjadinya gato le Allah. Uragam tayo lang yan si suami tayo but Allah mandung. Macam-macam sifat tu yang but Allah. Serahkan kepada Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup, wahai yang maha mengurus seluruh kehidupan, bi rahmatika astaghiz, dengan rahmatmu lah aku minta, wahai Allah. Kasih sayangmu lah yang aku cari, wahai Allah. Aslih li sya'ni kullihi, perbaikilah seluruh urusanku. Wala tukilni ila nafsi tarfata ainin, dan jangan pernah engkau serahkan diriku kepada diriku walaupun satu kedipan mata. Artinya uruslah wahai Allah. Kiban yang ron uruh ya Allah, yang baik berserah kelum. Itu doa yang bagus ya. Nah, jadi itu yang sempat kita baca pada malam ini. Kita insyaallah kita lanjutkan malam Selasa depan. Mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.